Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Dela Rosa Armanda, selaku moderator, Mutiara Bella Lutfiani, Vinkan Regina Pramesta, akan mempresentasikan tentang pencemaran lingkungan dan global warming, efek rumah kaca. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita mulai. Pertama-tama akan dipresentasikan oleh Vinkan. Kepada Vinkan dipersilahkan. Yang pertama, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan atau environmental pollution adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. National Geographic mendefinisikan polusi sebagai masuknya bahan berbahaya ke lingkungan. Bahan berbahaya ini disebut polutan. Polutan dapat merusak kualitas lingkungan di sekitar manusia mencakup udara, air, dan tanah. Polusi juga disebut pencemaran lingkungan adalah penambahan zat apapun atau padat, cair, atau gas, atau segala bentuk energi atau seperti panas, suara, atau radioaktivitas ke lingkungan. Polutan dibagi menjadi 3. Yang pertama, polutan kimia, yaitu zat-zat kimia yang menyebabkan pencemaran udara seperti gas karbon dioksida atau CO2. Yang kedua, polutan fisik, yaitu zat berupa cair, padat, ataupun gas yang menimbulkan pencemaran seperti botol plastik. Yang ketiga, polutan biologis, yaitu bagian dari mikroorganisme seperti bakteri yang dapat menimbulkan penyakit. Selanjutnya, jenis-jenis pencemaran lingkungan. Yang pertama, pencemaran udara. Pencemaran udara terjadi karena adanya campuran polutan yang disebabkan oleh tindakan manusia dan berdampak kepada ekosistem alam. Pencemaran udara merupakan terjadinya proses penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya seperti karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, dan unsur lainnya. Yang pertama, penyebab polusi udara alam. Gunung meletus pastinya mengeluarkan berbagai material yang ada di dalam perut gunung. Material-material tersebutlah yang mengotori lapisan dalam atmosfer. Yang kedua, kebakaran hutan. Asap kebakaran hutan mengandung berbagai komponen zat yang dianggap sebagai polutan, seperti karbon dioksida, karbon monoksida, juga sulfur dioksida. Selanjutnya yang kedua, penyebab polusi udara karena aktivitas manusia, yaitu asap rokok, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap pembakaran sampah. Selanjutnya B. Pencemaran air. Air yang tercemar oleh zat polutan akan menyebabkan terjadinya kerusakan dan matinya ekosistem air yang tersusun dari makhluk hidup dan tumbuh-tumbuhan air. Hal tersebut dapat diidentifikasi dengan mudah melalui pengamatan tentang fenomena berkurangnya beberapa binatang air pada habitatnya karena terjadi pencemaran air. Ketersediaan air bersih yang bisa dikonsumsi pun akan menipis. Tidak hanya itu, sudah tercemarnya air oleh berbagai polutan akan membuat ekosistem yang ada di dalamnya menjadi rusak. Seperti matinya biota lain, ketidakseimbangan rantai makanan pun dapat terjadi. Next. Penyebab terjadinya pencemaran air. Penyebab terjadinya pencemaran air.
terbagi menjadi 3, yaitu limbah pabrik, sampah, bahan peledak, dan racun. Limbah pabrik adalah kegiatan di pabrik juga menyisakan limbah-limbah yang bisa merusak air. Sampah, pembuangan sampah yang belum terorganisir dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air. Bahan peledak dan racun. Bahan peledak dan racun juga yang mereka gunakan menyisakan bahan kimia yang mengontaminasi air. Next. Pencemaran tanah. Tanah merupakan habitat manusia. Tercemarnya kondisi tanah tak ayal akan berimbas langsung ke kualitas hidup manusia. Berbagai virus, bakteri, maupun kuman yang menyebabkan berbagai penyakit tidak jarang berasal dari polusi tanah. Menyebabkan terjadinya pencemaran tanah yaitu limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Next. Pencemaran cahaya. Penyebab pencemaran lingkungan yang satu ini bersumber dari cahaya atau sinar. Cahaya yang dinilai sebagai polutan umumnya merupakan cahaya buatan manusia yang dapat berasal dari lampu-lampu. Intensitas tinggi dari cahaya buatan tersebut akan membuat langit malam menjadi terang sehingga mengganggu ekosistem. Umumnya pencemaran cahaya terjadi di kota-kota besar. Next. Dan pencemaran suara. Polusi suara dapat menyebabkan gangguan kecemasan dan tidak nyaman. Bahkan, polusi suara yang tinggi secara terus-menerus dapat mengakibatkan hilangnya kemampuan pendengaran pada manusia. B. Global warming, efek rumah kaca. Global warming. Pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Selama kurang lebih 100 tahun terakhir, suhu rata-rata di permukaan bumi telah meningkat 0,74 kurang lebih 0,18 derajat Celcius. Meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi yang terjadi adalah akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca, seperti karbon dioksida, metana, dinitro-oksida, hidrofluorokarbon, perfluorokarbon, dan sulfur heksafluorida di atmosfer. Yang kedua, efek rumah kaca terhadap pemanasan global atau global warming. Panas sinar matahari yang dipantulkan itu akan diserap oleh gas-gas di atmosfer yang menyelimuti bumi atau disebut gas rumah kaca, seperti uap air, karbon dioksida atau CO2 dan metana. Sehingga panas sinar tersebut terperangkap di atmosfer bumi. Peristiwa ini dikenal dengan efek rumah kaca atau greenhouse effect. Karena peristiwanya sama dengan rumah kaca, di mana panas yang masuk akan terperangkap di dalamnya. Tidak dapat menembus keluar kaca, sehingga dapat menghangatkan isi rumah kaca tersebut. Yang ketiga ada penyebab efek rumah kaca. Efek rumah kaca terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, ada penambangan liar dan pembakaran hutan. Yang kedua, penggunaan bahan bakar fosil secara berlebihan, yang ketiga pencemaran laut, yang keempat industri pertanian, yang kelima limbah rumah tangga, dan yang terakhir ada industri peternakan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.